Kelompok 6 ada yang mewakili? Maaf Kak, masih ada yang belum selesai. Untuk Baik, oke oke. Kalau gitu kita swing lagi antara dua kelompok ini. Barangkali ada yang sudah siap. Oke, kelompok 7. Apakah sudah siap? Kelompok 7. Siap, Kak. Oke, sudah Tapi siap ya? sebelumnya saya mau nanya Kak, yang kemarin kan katanya yang di report 3 itu mau yang sendiri-sendiri per kelompok itu nggak jadi apa gimana? Oh iya, untuk yang mentoring per kelompok belum kita mulai ya rencana eh, baru hari ini mau dibagi dulu jadwalnya. Nanti kalau akan apa isi teman-teman bakal isi slot mau di hari apa, jam berapa gitu ya. Nah, tapi kayaknya bukan sore ini ya. Jadi untuk sore ini masih gabung gitu. Oke, gimana? Baik, baik Kak. Ini biar Putri siapin PowerPoint-nya dulu. Oke, oke. Ini nggak jadi jaga banget. Oke, untuk kelompok 7 ya, silakan untuk weekly report. Udah terlihat? Ya, sudah. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 7 izin menyampaikan hasil diskusi kami tentang weekly report yang ketiga. Untuk poinnya sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama itu sistem diagram device. Kemudian yang kedua itu eh, flow komunikasi dan flow pemrosesan data. Untuk poin yang pertama itu sistem diagram device IoT. Sesuai judulnya sendiri, di sini kami itu membuat smoke detector untuk deteksi asap dan controlling kipas di laboratorium. Nah, di sini untuk sistem diagramnya sendiri itu ada 3, yaitu input, proses, dan outputnya sendiri itu sensor MQ135, kemudian diproses oleh microcontroller ESP32 dan Wi-Fi connection. Kemudian untuk outputnya sendiri itu ada buzzer, LED RGB, kipas DC, dan blink. Selanjutnya, untuk poin yang kedua itu diganti menjadi informasi apa yang ditampilkan pada dashboard Blink. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Rovino. Pada Rovino dipersilakan.
indikator LED menyala atau tidak dengan tiga indikator sesuai pada alat aslinya, yaitu ada tiga: merah untuk bahaya, hati-hati kuning, dan hijau itu aman. Lalu keempat ada widget switch. Ini untuk eh, mengatur atau kontrol otomatis pada relay. Relay itu bukan kipasnya nanti. Dan yang kelima ada widget light lagi untuk indikator apakah buzzer menyala dengan lampu berwarna hitam. Selanjutnya yang keenam ada grafik data. Di grafik data di sini kan history hasil PPM yang dibaca sensor. Selanjutnya ada dashboard pada mobile, kurang lebih Maaf, sama. sorry, potong. Yang kelima itu yang buzzer, boleh dijelaskan ulang? Oke, ulang lagi. Yang kelima itu ada widget sama, widget LED. Jadi itu Oh, LED ya. indikator, ya, widget LED untuk indikator apakah buzzer menyala dengan lampu berwarna hitam. Oke, terus lanjut lagi ke enam. Ke enam itu grafik data sensor, jadi untuk menunjukkan data yang dibaca pada sensor MQ135 nantinya. Selanjutnya pada dashboard mobile atau di smartphone kurang lebih sama isinya, ada gauge, ada LED, dan ada juga grafik data sensor. Lanjut Kak. Oke, untuk yang perkiraan dashboard Blink-nya itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada dashboard dari website PC dan ada juga bisa diakses juga melalui mobile smartphone. Kurang lebih seperti ini. Lanjut eh, untuk poin ketiga yaitu format payload data dari device ke platform akan dibacakan oleh Kak Hari. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Baik, ini adalah format pilot data dari device ke platform yang akan kami buat. Yang pertama itu format pilot datanya dari device ESP32 ke platform Blink. Formatnya itu ada format JSON dengan sensor ID, lalu key-nya ESP32 underscore 001. Selanjutnya itu gas underscore concentration. Key-nya itu tergantung nilai dari ppm-nya. Selanjutnya ada fan status. Ini tergantung pada status kipasnya on atau off. Yang selanjutnya itu ada LED underscore RGB S underscore status. Ini tergantung daripada warna LED RGB-nya yang menyala warna hijau, kuning, atau merah. Yang selanjutnya itu ada buzzer underscore status. Nah, ini statusnya berdasarkan buzzer menyala atau mati. Nah, untuk timestamp-nya ini opsional sih sebenarnya. Jadi kami belum belum terlalu ditampilkan di dashboard. Selanjutnya itu ada penjelasan key value sensor underscore ID itu untuk mengidentifikasi unik untuk perangkat ESP32. Yang keduanya ada gas underscore concentration, yaitu nilai deteksi konsentrasi gas dalam satuan ppm. Yang ketiga ada fan underscore status, yaitu status kipas menyala atau mati. Selanjutnya itu LED underscore RGB underscore status, yaitu warna indikator LED RGB berdasarkan kondisi gas, aman, waspada, atau berbahaya. Selanjutnya ada buzzer underscore status, yaitu status buzzer yang menunjukkan apakah buzzer menyala atau mati pada alarm. Selanjutnya itu ada timestamp. Timestamp yaitu waktu pengambilan data dalam format ISO untuk mencatat waktu pengiriman data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Baik, selanjutnya
Halo? Ya, ya, lanjut. Lanjut. Baik, selanjutnya format payload dari data device ke platform, misal gas, integer atau float, ppm. Format payloadnya itu data dari platform Blink ke device ESP32. Format JSON-nya JSON, comment, Oke, baik. Izin melanjutkan, Kak. Soalnya Dikanya lagi di perjalanan. Jadi di sini untuk format pilot yang kedua itu data dari platform ke device ESP32. Untuk format JSON-nya sendiri kurang lebih seperti ini gambarannya. Kemudian ini penjelasan key value-nya. Nah, untuk JSON-nya sendiri terdiri dari komen untuk mengatur kipas, kemudian value delay-nya untuk on off kipasnya, kemudian LED komennya untuk warna LED-nya red, green, yellow. Kemudian untuk mengatur yellow, green, red-nya itu diperlukan intensity. Jadi di sini disebutkan juga intensity-nya. Dan yang terakhir itu buzzer comment untuk on off-nya. Untuk penjelasan masing-masing format JSON-nya sendiri itu yang pertama itu ada komen. Komen ini merupakan jenis perintah yang dikirimkan ke perangkat untuk mengubah status kipas. Kemudian untuk value-nya sendiri itu terkait perintah seperti status kipasnya on atau off. Kemudian itu let comment itu buat objek yang berisi perintah untuk LED RGB termasuk pengaturan warna dan intensitas. Dan yang terakhir itu buzzer comment untuk perintah untuk mengontrol buzzer. Selanjutnya di sini ada flowchart diagram komunikasi sama pemuasesan data. Sebenarnya enggak masuk di poin ya karena diganti, tapi kami udah terlanjur buat jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk flowchartnya sendiri itu yang pertama itu ada awal, kemudian inisialisasi program, kemudian mengkoneksikan ke WiFi. Kalau udah terhubung, dia akan eh, mengkoneksikan ke Blink. Selanjutnya itu jika terhubung eh, data itu akan dikirim ke sensor Blink dan Blink menampilkan data sensor. Selanjutnya flowchart yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Hari. Baik, selanjutnya itu ada flowchart diagram pemrosesan data ke user. Yang pertama itu ada awal atau mulai, selanjutnya inisiasi program, selanjutnya apakah sudah berhasil koneksi ke Wi-Fi, jika belum kembali ke inisiasi program, jika sudah apakah sudah koneksi ke Blink, jika belum kembali lagi apakah sudah berhasil ke koneksi Wi-Fi, selanjutnya apakah sudah koneksi ke Blink, jika sudah akan membaca sensor gas. Lalu dari sensor gas, jika ppm CO2 lebih besar atau sama dengan 750, LED hijau menyala dan LED hijau menyala, buzzer mati, dan relay mati. Di CO2 lebih besar atau sama dengan 1200, maka LED kuning menyala, buzzer hidup, dan relay menyala, serta notifikasi Blink dengan notifikasi lab safety, gas CO2 mulai banyak di dalam. Jika tidak, jika ppm CO2 lebih besar daripada 1200, maka LED merah menyala, buzzer hidup, dan relay menyala, serta kipas DC juga menyala.
tetap menampilkan notifikasi blink lab safety terlalu banyak gas CO2 di dalam. Selanjutnya selesai atau akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvino. Yang terakhir ada simulasi wiring menggunakan software FreeSync, menggunakan komponen ada MQ135, namun pada software FreeSync sendiri nggak ada komponen MQ135. Saya menggunakan MQ7. Jadi meskipun MQ7 sini untuk tujuannya untuk eh, menunjukkan saja pin-pin yang kami gunakan seperti pada tabel di sebelah kanannya. Sekian dari kelompok kami tentang weekly report 3. Mungkin ada tambahan atau saran dari Kak Elvan untuk kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Langsung aja untuk sistem diagram. Oke. Kalau bentuknya gini, mungkin WiFi connection ini karena bagian dari ESP32 mungkin bisa digabung aja. Terus ada output blink karena apa ya? Karena ini sistem diagram device, jadi mungkin platform ini boleh di-cut dulu aja. Jadi fokus aja ke device-nya. Nah, di device-nya ini berarti ya inputnya ini sensor, terus prosesnya mungkin di ESP32 gitu ya, microcontroller ESP32. Wi-Fi-nya nggak apa-apa, nggak usah juga. Untuk outputnya baru ini buzzer LED sama kipas. Nah, oke itu aja mungkin sedikit koreksi. Next. Oke, ini udah bagus. eh Rencana untuk user interface dashboard ininya ya, dashboard IoT-nya. Oke, nah ini ada widget untuk LED, berarti nanti dari device harus ada payloadnya ya, untuk menunjukkan bahaya, hati-hati dan aman. Tadi buzzer juga, jadi di sini kita tahu ya, buzzernya lagi nyala atau mati. Oke, kemudian untuk grafik ini kalau salah lihat atau ini tuh ini ya grafik batang ya. Eh, Iya, Kak. Tapi bisa diatur juga ini yang grafik turun naiknya gitu, Kak. Ini salah. mm-mm. Iya. Ya ya ya. Nanti mungkin lebih bagus pakai grafik garis aja ya, pakai line chart gitu. Karena untuk menunjukkan historical nilai CO2-nya ya nanti ya. Nah, itu pakai line chart aja ya, pakai diagram garis. Oke. Oke, next. Dashboard udah oke. Oke, nah ini juga udah oke untuk format payloadnya ya. Ini data-data yang dikirim dari device ke platform ya, ke Blink-nya. Kayak lupa belum nyoba lagi pakai Blink, apakah ngirimnya dalam bentuk JSON atau seperti apa. Tapi kalau dalam JSON ini udah oke ya. Di sini ada sensor ID, oke. Nanti mungkin masing-masing punya ID sendiri ya. Kemudian gas concentration ini udah oke. Fan status, fan status ini ada dua state ya. Eh, Dia value-nya on atau off. Nah, dalam hal ini gini boleh, cuma best practice-nya mungkin teman-teman bisa juga dikodekan ya. Misalnya on itu 1, off itu 0 misalnya gitu. Jadi
fan statusnya dikirim dalam bentuk integer gitu, bukan dalam bentuk string seperti ini gitu. Begitu juga yang LED RGB status ya. Nah, misal boleh balik dulu. Ah, LED RGB status ini ada 3 state ya, hijau, kuning, sama merah. Nah, ini juga bisa dikodekan. Misal kode untuk hijau 0, kode untuk kuning itu 1, kode untuk merah misalnya 2 ya. Jadi yang dikirim adalah integer tadi ya, kode-kodenya gitu. Jadi bukan string green, yellow, red. Nah, ini untuk mempermudah nanti pemrosesan datanya aja gitu ya. Cuma kalau begini juga sebenarnya bisa bisa aja ya gitu. Buzzer status ini juga bisa dikodekan pakai boolean ya, true or false atau 0 1 gitu ya. Nah, kemudian ada timestamp. Nah, ini teman-teman nanti di eh, diskusikan lagi aja. Eh, Timestamp dapat dari mana ya? Apakah dari NTP server atau kalau pakai sensor mungkin teman-teman perlu beli RTC lagi ya. Kalau teman-teman mau ambil data waktu dari device itu pakai timestamp gitu ya. Nanti mungkin perlu didiskusiin lagi ya. Nah, format payload dari ESP32 ke Blink-nya ini udah oke. Nah, data-data ini yang nanti akan diproses oleh dashboard nanti ya di Blink-nya. Nah, semuanya ini udah mewakili ya sama dashboard yang sebelumnya. Ada fan status ada nggak sih? Coba ke dashboard dong. Fan status, fan status itu oke. Fan status yang mana ya? Ini Kak, eh relay ini Kak. Soalnya kan yang diaturnya relay itu Kak. Relay ya. Oke, Iya, berarti kalau misalnya kipasnya lagi nyala, tapi ini untuk controlling ya. Oh, nanti ininya switchnya bisa. Oh, sebentar. Hmm, tadi fan status. Sebenarnya nggak usah juga berarti nggak apa-apa ya, karena di dashboard ini tuh lebih ke controlling ya, bukan menampilkan status kipasnya lagi nyala atau lagi mati. Tapi ini dashboardnya untuk mengontrol ya. Jadi apakah ini kipasnya ini apa otomatis ya atau manual? Oke, nanti deh mungkin kita diskusikan lagi di mentoring kelompok ya. Oke, nah yang ini ada banyak kejanggalan gitu ya. Ini kan payload dari Blink ke device. Nah, ada beberapa yang mau ditanyakan gitu kayak eh kalau relay oke ya, karena ada kontrol untuk nyala matiin relay manual ya tadi ya. Kayak value relay on atau off, ini udah oke. Nah, yang kayak bingung tuh yang LED command. Nah, ini apakah diperlukan untuk mengontrol eh, nyala mati LED gitu ya. Sedangkan dalam perancangan flowchart teman-teman, LED itu nyala berdasarkan status ini ya, gasnya ya. Berdasarkan status gasnya sehingga nampaknya nggak perlu nih kita mengontrol manual mau nyalain yang warna apa gitu ya. Gitu.